Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, menyoal tentang kebijakan. Gagasan mantan ex-gubernur DKI Jakarta Ahok banyak yang dirubah oleh Pak Anies Baswedan. Mau tahu tentang apa kebijakannya? Yuk simak videonya. Soal normalisasi, salah satu hal yang menjadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta. Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam. Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan. Diketahui saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai. Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang seat pile atau beton. Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai. Naturalisasi, kata Anies, menghidupkan ekosistem sungai. Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan. Kalau makhluk-makhluk hidup bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan, ujar Anies di Monas pada 2 Mei 2019. Namun dalam lebih dari 2 tahun menjabat sebagai gubernur, program naturalisasi sungai kala Anies belum terlihat. Sedangkan pemerintah pusat tetap masih mengandalkan normalisasi. Saat banjir datang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo menyindir bahwa 17 km dari 33 km Kali Ciliwung belum dinormalisasi. Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km. Hal itu diungkapkannya seusai meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu 1 Januari 2020. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km, kata Basuki. Basuki mengungkapkan upaya normalisasi akan menemui sejumlah kendala. Terlebih lagi, lebar Kali Ciliwung saat ini kian menyempit. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum. Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekedar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya sudah ada normalisasi juga terkena banjir, kata Anies. Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulau, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Akhirnya Presiden Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 8 Januari 2020. Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran sungai yang ada di Jakarta bisa kembali normal, kata Jokowi. Ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok merupakan gubernur yang dikenal keras dan tegas di era kepemimpinannya. Ketegasan itulah yang membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta. Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujanlah yang tidak manusiawi, kata Ahok dalam buku Kebijakan Ahok oleh Basuki Cahayapurnama. Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.
Sebab pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun atau rusun milik Pemprov DKI Jakarta. Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir. Apakah saya serta-merta main gusur saja tanpa sosialisasi, ucap dia. Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya 3 tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini, ujar Ahok. Kemudian saat itu Ahok juga membuat kebijakan menggratiskan pengurusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi warga di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi sungkan dan ingin membuat sertifikat tanah karena merasa tanahnya bukan tanah negara. Dengan memiliki sertifikat, maka warga tersebut berhak menerima ganti rugi. Saya bahkan membuat kebijakan yang memudahkan warga mengurus sertifikat dengan menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, ujar Ahok. Bagi Ahok, untuk mengentaskan masalah banjir di Jakarta, normalisasi sungai dan waduk merupakan hal yang wajib dilakukan. Tiap sungai dan waduk tentunya memiliki batas maksimal daya tampung. Terlebih kurangnya daya tampung juga dikarenakan banyaknya bangunan yang berdiri di atasnya atau di pinggirannya. Karenanya dibutuhkan wadah atau tampungan air yang lebih besar, termasuk memperdalam dan memperlebar sungai dan waduk, ujar Ahok. Sedangkan pemerintahan provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan naturalisasi sungai pada tahun 2020. Kali ini ada 3 sungai di 3 lokasi berbeda yang akan dinaturalisasi, yakni Kanal Banjir Barat atau KBB segmen Sangrila Karet, Kanal Banjir Barat segmen Sudirman Manggarai, dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapo. Adapun naturalisasi di KBB merupakan lanjutan pengerjaan naturalisasi pada tahun sebelumnya di depan Hotel Sangrila Jakarta Pusat. Saat ini naturalisasi di area tersebut sedang dalam tahap penyelesaian. Kenapa harus dinaturalisasi? Kenapa harus dinaturalisasi? Tujuannya naturalisasi pun masih sama, yaitu menata area sungai. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Junaini Yusuf. Naturalisasi sungai yang akan dikerjakan bertujuan untuk memperindah area sungai tersebut dan menampung air hujan. Junaini mengatakan Pemprov DKI tidak melebarkan sungai yang akan dinaturalisasi karena segmen sungai sudah lebar. Penampungan air hujan dilakukan dengan cara membangun sumur resapan berkapasitas besar. Kedalaman sumur resapan itu mencapai 3 meter. Pembangunan sumur resapan itu sudah dilakukan di depan Hotel Sangrila Jakarta Pusat. Butuh biaya berapa untuk membuatnya? Anggaran untuk pengerjaan naturalisasi sungai di 3 lokasi tersebut telah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar 287,9 miliar untuk membangun pengendalian banjir melalui pengerjaan naturalisasi kali atau sungai. Juwani mengungkapkan naturalisasi sungai tahun ini akan mulai dilakukan setelah Pemprov DKI mendapatkan pemenang tender proyek. Pasalnya saat ini proyek naturalisasi masih dalam proses lelang. Sebelum akhir tahun kami usahakan sudah selesai, ujar Junaini. Penampakan pengerjaan naturalisasi di Jakarta mencoba melihat secara langsung area KBB di Sangrila Karet yang tengah dinaturalisasi pada Jumat 31 Januari 2020 malam. Kawasan itu memang tampak ada pengerjaan taman pada bagian kiri dan kanan kali. Padahal dulunya wilayah itu berupa rumputan dan tanah. Namun saat ini sudah dibangun taman yang dilengkapi dengan guiding block tepat di samping stasiun Sudirman KA Bandara BNI City.
Taman selebar 8 meter dan panjang 300 meter dari kali telah dibangun. Pengerjaan taman itu tampak setengah rampung. Ada tangga-tangga selebar 4 meter yang dibangun ke bawah untuk memudahkan masyarakat berjalan. Di samping tangga itu juga dibuat wadah tanaman atau pepohonan yang dibuat dengan konsep tangga. Kembali menyusuri proyek pengerjaan taman itu, lalu terlihat kerangka besi seperti terowongan terbuka. Menurut pekerja taman itu, nantinya akan ditanami tanaman-tanaman gantung pada besi-besi itu. Kifli mengatakan pengerjaan taman itu awalnya ditargetkan rampung pada 31 Januari 2020. Namun, hujan yang mengguyur Jakarta dalam sepekan terakhir telah membuat target penyelesaian pembangunan taman molor. Banyak ahli mengatakan bahwa proses naturalisasi kurang efektif dilaksanakan di hilir atau Jakarta karena daerah resapannya sudah berkurang. Upaya ini apabila dilakukan di hilir hanya bisa mengurangi banjir sebesar 5-10%, ujar Dr. Irfan. Sebaliknya, upaya naturalisasi lebih efektif dilakukan di tengah dan hulu DAS. Upaya ini bisa mengurangi banjir di Jakarta kurang lebih sebesar 50% jika ditambahkan dengan pembuatan penampungan air dan di sisi kanan dan kiri sungai. Wah, gimana nih kalau menurut sahabat waktu? Normalisasi atau naturalisasi yang lebih efektif? Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.